apa yang dimaksud dengan kunci Pambuka Rasa Sejati dan Geter Pambuka Rasa Sejati. Oke, mau penjelasannya, Mbak. Sebelumnya kita menjabarkan, kita akan membeberkan, namun kita tidak bisa memberikan tahu secara tertulis karena amalan-amalan dan mantra ini memang tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan. Itu berarti nggak ada kitab atau bukunya, Mbak? Kita tidak bisa menemukan kitab-kitab daripada nenek moyang kita. Kita sudah bersyukur masih bisa menemukan tanda bukti mantra asli daripada peninggalan nenek moyang kita. Okay. Kita juga tidak tahu berapa umur ilmu itu diciptakan hingga sekarang, apakah ada 1000 tahun, 100 tahun, atau mungkin ada 1 juta tahun, karena di dalam mantra itu tidak ada indikasi tentang ajaran-ajaran dari agama apapun yang ada di mantra itu. Kita hanya bisa menunjukkan yang ternyata di dalam mantra itu bersembahnya dengan sebutan Hyang Sukma Hadilinue. Kalau kita bisa mencontohkan, misalkan ada nenek moyang kita yang minta tolong kepada Tuhannya, misalkan salah satu contoh, Hyang Sukma Hadilinue ingsun kagungan kersa, ingsun nyuwun supaya dina samangka ora ana udan babar sepisan. Pokoknya seperti itu. Jadi Hyang Sukma Hadilinue ingsun kagungan kersa, lah kersa itu apa? Minta apa gitu loh. Apa minta kaya, minta usaha lancar, atau minta tidak hujan, apa minta anaknya itu enggak sakit. Artinya kalau bisa kita pelajari, Hyang Sukma Hadilinue itu kan disebut Tuhan, seperti Tuhan. Cuma tidak bernama. Hanya mereka menyatakan Hyang Sukma Hadilinue ingsun kagungan kersa supaya ingsun titik nyuwun apa kono. Nah, di dalam kunci Pambuka Rasa Sejati yang tertera di dalam amalan dan mantra itu ada 2 golongan. Mantra Geter Pambuka Rasa Sejati, apabila kita kesimak bahwa mantra itu mempelajari tentang keberadaan jasmani dan rohani, mantra itu bisa disudut pandangkan bersembah kepada sembah rogo, sembah cipto, sembah kalpa. Jadi di dalam ajaran Geter Pambuka Rasa Sejati itu, raga kita, cipta kita, kalbu kita diajak bebarengan untuk bersembah kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Hyang Sukma Hadilinue. Artinya mengajak bersama untuk menuju yaitu kerana Tuhan, agar jiwa raga ini bisa tersambungkan. Selain daripada ilmu Pambuka Rasa Sejati dan Geter Pambuka Rasa Sejati, mungkin masih ribuan atau ratusan ribu yang diciptakan. Satu tema saja, kunci Pambuka Rasa Sejati, yang mana itu juga dibagi 2, yaitu diantaranya yaitu adah dan tutup. Adahnya dinamakan yaitu kunci Pambuka Rasa Sejati, kemudian tutupnya dinamakan Geter Pambuka Rasa Sejati. Sehingga yang padanya bisa disebut dengan ilmu Pambuka Rasa Sejati dan tutupnya disebut dengan Geter Pambuka Rasa Sejati, karena itu gandeng hubung dan tutup. Ya, terus kemudian gini, Mbak, ilmu Geter Pambuka Rasa Sejati itu kan merupakan wujud sembah kepada Sang Pencipta, ya. Kemudian kegunaan yang lain, apakah itu hanya untuk bersembah kepada Tuhan atau mungkin ada kegunaan-kegunaan tertentu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam kita untuk mempelajari atau dalam kita untuk melestarikan mantra-mantra daripada nenek moyang kita, kita tidak bermaksud untuk membanggakan kepada nenek moyang kita. Kita bermaksud untuk menunjukkan bahwa nenek moyang kita mampu dan bisa menciptakan beberapa amalan mantra, termasuk menciptakan kawur-kawur untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana juga akan memiliki cabang-cabang yang lain seperti Sangkan Paraning, Dumadi dan sebagainya. Itu kan dari cipta karsa nenek moyang kita. Jadi kita hanya bisa menunjukkan ini loh ilmu daripada nenek moyang kita, yang mana ilmu ini sebelum agama masuk. Karena kita juga bingung sekali, apakah nenek moyang kita keberadaannya di era dulu tidak ada agama masuk, terus ada persembahan kepada Tuhan, yang ternyata juga ada. Sehingga banyak sekali orang yang melecehkan bahwa nenek moyang menyembah kayu dan batu, nenek moyang kita dikatakan animisme dan dinamisme, tidak terbukti. Karena di dalam mantra tidak ada hal-hal seperti itu, tidak ada amalan-amalan yang memojokkan nenek moyang kita bersembah kepada batu, bersembah kepada kayu, bersembah kepada apapun, tidak ada. Yang disembah hanya Hyang Sukma Hadilinue, artinya dengan kata-kata Hadilinue adalah Tuhan yang maha lebih atau Tuhan yang maha besar. Itu daripada ilmu yang kita temukan. Jadi kita mengunggahkan hal seperti ini tidak kita untuk memamerkan, tidak aja kita untuk mengagung-agungkan, menyanjung kepada nenek moyang. Kita hanya yaitu berusaha sekali
menunjukkan bahwa nenek moyang kita tidak bersembah kepada jin, nenek moyang kita tidak bersembah batu, tidak bersembah dengan kayu, tidak bersembah apapun. Nenek moyang kita bersembah kepada yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Tunggal. Jika ini penting sekali kita klarifikasi, kita ucapkan, kita uraikan, karena kita sebagai anak pribumi, kita sebagai keturunan nenek moyang, kita malu sekali apabila nenek moyang kita yang sudah bersusah payah meninggalkan bumi pertiwi ini, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan pulau, meninggalkan yaitu batasan-batasan, yaitu perairan samudra dan sebagainya, meninggalkan candi-candi, meninggalkan semuanya yang dimiliki nenek moyang, dan kita yang merasakan justru kita yang membunuh karakter nenek moyang kita, dan kita yaitu merendahkan dan melecehkan kepada pra leluhur kita sendiri. Itu yang kita maksud seperti itu, Mbak. Terus kemudian tentang kegunaan-kegunaan dengan mantra dan amalan kunci pambukor sejati, kita bisa melihat isi tema yang ada di dalam mantra itu. Jadi apabila yang namanya getar pambukor sejati itu adalah kegiatan untuk memproses daripada raga jiwa kita. Kan di dalam tubuh kita kan ada jiwa dan raga, Mbak. Jika jiwa dan raga dipelajari nenek moyang kita agar jiwa dan raga ini bisa menyatu, raga itu bisa bermanfaat dan jiwa juga bermanfaat. Yang mana jiwa dan raga ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan di dunia ini, juga akan bermanfaat bagi individu manusia untuk bersembah pada Tuhan, agar kita apabila dipanggil Tuhan nanti kita tidak akan salah jalan, dan kita akan menyatu dengan Tuhan, dan kita akan bisa yaitu memasuki kepada alam-alam kekal, alam-alam yang kita banggakan, alam-alam yang diciptakan Tuhan bagi makhluk-makhluknya. Sehingga di dalam amalan getar pambukor sejati itu jelas-jelas yaitu mempelajari tentang raga kita dan rohani kita. Sehingga apabila kita menjabarkan, kita akan kesulitan karena kita ada praktek-praktek untuk mengajarkan, Mbak. Padahal di dalam siaran ini kita tidak ingin sekali mengajarkan kepada siapapun tentang ilmu kunci pambukor sejati. Jadi saya ulangi lagi bahwa saya bercerita ini, membeberkan ilmu kuno ini, tidak ingin memiliki murid, tidak ingin membeberkan atau menyebarkan ilmu nenek moyang kita. Karena nanti ketakutan kita dianggap orang yang menyebarkan ilmu sesat. Biar saya sendiri yang mempelajari. Tapi apabila ada teman yang tidak percaya dengan ilmu ini, maka bisa kami untuk memberikan tahu, bisa kita untuk mengajarkan. Tapi kita sengaja tidak, yaitu mengajarkan, tidak memasarkan, tidak mempromosikan dengan ilmu nenek moyang kita, karena kita sudah tahu pemahaman dan kepercayaan yang kita pelajari sejak kecil hingga sekarang, Mbak. Saya potong, Mbak. Ilmu getar pambukor rasa sejati atau ilmu kunci pambukor rasa sejati ini kan tidak mengandung nilai-nilai yang berujung ke kesesatan, Mbak. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pun juga mengandung nilai-nilai yang luhur. Terbukti bahwa teman-teman jenengan yang juga ikut mempelajari ilmu ini, Mbak, kehidupan sehari-harinya mulai dari sifat, perilaku, tutur kata, pemikiran, dan hatinya pun itu juga luhur. Saya ulang lagi, ternyata orang-orang yang mempelajari ilmu pambukor sejati ini, ilmu kunci pambukor sejati ini, orangnya sangat luhur sekali. Bahkan kalau orang 100 orang saja menanding satu orang itu tidak bisa. Karena orang mempelajari itu sudah berpuluh-puluh tahun puasa, Mbak, itu, Mbak. Hanya makan setelah maghrib. Bahkan hingga saat ini, Mbak. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun puasa orang itu. Dan mereka juga tidak nikah, karena dia hanya bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mereka tidak pernah punya masalah, dan mereka tidak pernah menipu, dan mereka tidak punya konflik-konflik dengan tetangga dan saudaranya. Itu melambangkan bahwa mereka yang menganut dengan ilmu-ilmu itu benar-benar orang-orang yang suci, Mbak. Malah kita seperti ini, seperti saya ini, malah tidak karu-karuan. Lebih baik mereka-mereka itu. Saya sendiri menyadari bahwa apa yang saya lakukan setiap harinya, atau yang kita sabdo tomokan, atau yang kami ucapkan, kadang-kadang berlumuran dosa, berlumuran salah, atau tiap hari kita berperilaku berserawuk kepada siapapun, mungkin kita juga berdosa, mungkin kita juga menyakiti orang. Tapi kalau yang disebutkan dahulu tadi, mereka benar-benar tidak ada kaitannya dengan manusia atau masyarakat yang lain. Mereka hanya sendirian, dan mereka berbakti kepada Tuhan setiap malamnya. Mereka juga jarang tidur, dan mereka selalunya yang berpuasa. Itulah yang saya hormati. Justru saya kadang kita malu bahwa kita yang seperti ini saja kadang-kadang kita tidak bisa, yaitu melebihi daripada mereka-mereka. Dan kita menyadari apa yang kita lakukan selama ini juga banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, Mbak.